Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalkan nama saya Rehan. Saya di sini selaku apa ya, yang mengurus agar emak-emak militer ini berjalan dengan baik dan benar, agar supplier bisa jualan lebih dengan semangat dan reseller juga jualan dengan semangat gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan teknis-teknis dan aturan-aturan yang ada di emak-emak militan, kemungkinan saya akan mulai membahas dulu apa ya, latar belakangnya emak-emak militan. Nah, untuk latar belakang ini mungkin saya akan mengundang satu orang untuk bicaranya. Nah, di sini yang akan saya undang untuk berbicara latar belakang emak-emak militan yaitu adalah Pak Putra Chandra Buana. Silakan Pak Putra Chandra Buana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, terima kasih Mas Rehan sama Mas Boy. Oke, perkenalkan saya dengan Putra Chandra Buana ya. Saya ya langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan menceritakan latar belakang berdirinya emak-emak militan. Ya, kok tahu-tahu dadakan ada muncul seperti ini ya. Sebenarnya nggak dadakan. Oke, kami praktisi online itu praktisi online dari tahun 2004 ya. Berbentuk corporate kita dari tahun 2004. Sementara saya sendiri aktif di online di digital ini dari tahun 95 ya. Jadi memang orang lama ya. Dari tahun 95 saya sudah aktif di internet, waktu awal-awal internet ya, tahun 2004 kita bentuk corporate yang sampai sekarang corporate-nya yang sekarang kita jalani ini ya. Kenapa emak-emak militan kita buat ya, karena selama ini kita berkali-kali membuat platform reseller ya, platform reseller dengan satu produk ya. Saya nggak perlu sebutin produknya, yang pasti mungkin ibu-ibu sudah ada yang kenal juga ya. Kita bikin platform reseller itu dengan konsep ya, kita kumpulkan reseller, ada yang reseller gratis, ada yang berbayar juga. Kita kumpulkan reseller, lalu reseller tersebut kita edukasi. Kita edukasi secara bermain digitalnya, lalu setelah itu kita arahkan mereka untuk menjualkan produk kita. Ya, yang namanya emak-emak, yang namanya reseller ya, ketika mereka mendapatkan produk baru, mereka semangat sebar sana sini, sebar sana sini, sebar sana sini. Lalu ketika pasar mereka kehabisan pasar, udah nawarin ke saudaranya, udah nawarin ke tetangganya, ke teman Facebooknya, ke teman grup WA-nya, mereka kehabisan pasar ya, walaupun kita udah ajarin main online-nya tetap mereka kehabisan pasar. Akhirnya mereka pindah mencari produk lain. Jadi ilmu yang udah kita berikan itu ya cuman sekedar ya udah mereka pindah ke produk lain. Emak-emak ini kasihan juga gitu kan, jualan sebentar-sebentar pindah, sebentar-sebentar pindah gitu kan. Akhirnya sibuk dengan memulai dari nol. Ya, nggak bisa membangun bisnis, hanya jualan aja gitu, pindah produk. Nah, dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, dengan produk baru, dengan supplier baru dan lain-lain ya. Sehingga ini membuat mereka kesulitan ya, yang memulai dari nol terus. Nah, akhirnya saya kepikiran ya. Karena itu tidak ada satupun, kita punya prinsip tidak ada satupun reseller yang setia. Tidak ada satupun reseller yang setia. Dia bisa jadi reseller kita, bisa jadi reseller yang lain-lain gitu kan. Nah, itu permasalahan pertama. Akhirnya saya berpikir bagaimana si emak-emak ini ya, reseller ini bisa jualin banyak produk. Bisa mempunyai ribuan produk dan bisa menawarkan banyak produk. Apalagi di era pandemi sekarang ini ya, bisnis ya atau produk yang pekerjaan yang tidak kenal krisis adalah pekerjaan apa? Pekerjaan jualan semua produk ada ya.
Ketika misalnya pandemi kemarin, mereka mau jual masker, masker ada suppliernya. Ketika mereka mau jual hand sanitizer-nya ada nih. Ya si emak-emak ini nggak perlu dia pindah-pindah supplier, nggak perlu pindah-pindah edukasi ya, kita edukasi sendiri ya. Nah akhirnya saya berpikir, oh ya saya kumpulkan emak-emak sebanyak-banyaknya, lalu kita edukasi bagaimana cara jualan, bagaimana cara jualan online-nya, bagaimana jualan offline-nya, bagaimana cara bermain di grup WA-nya, bagaimana cara bermain di Facebook-nya, bagaimana pokoknya seperti itu ya. Dari posting-posting sampai canvassing online ya. Canvassing online itu dia nyamperin satu-satu ya. Dia nyamperin si A, si B, si C, dia menawarkan satu persatu. Begitu juga canvassing offline, dia datang ke tetangganya kiri kanan itu semuanya kita ini ya. Kita ajarkan kepada si emak-emak ini, ya kan? Lalu berikutnya mereka kita sediakan website. Jadi si emak-emak yang join sama kita ini, mereka dia mendapatkan website masing-masing dengan produk yang sudah banyak gitu ya. Dengan produk yang banyak gitu. Nah, jadi masalah si emak-emak clear ya, Lalu setelah itu saya berpikir ya bagaimana cara mendatangkan supplier ya, bagaimana cara mendatangkan supplier. Nah, akhirnya kita coba datangkan supplier dengan cara apa? Kita beriklan, kita tawarkan, mau nggak sih produkmu dijualkan oleh ribuan emak-emak? Ya udah pasti mau ya. Karena apa ya? Permasalahan produsen, distributor atau supplier lah. Permasalahan mereka saat ini adalah di digital marketing. Ya mereka yang punya budget iklan, mereka akan pasang Google Ads. Di Google Ads pun persaingan tinggi, ya biddingnya semakin lama semakin tinggi. Lalu di Facebook Ads, ya di Facebook Ads pun itu persaingan juga semakin tinggi. Nggak tahu cara mainnya boncos, dan harus mengeluarkan budget iklan setiap hari. Ya, lalu setelah itu mereka mau main organik baik di marketplace, baik di SEO, Google dan lain-lain, itu membutuhkan waktu yang lama, dan tim yang solid, tim yang bisa. Nah, lalu solusinya adalah harga. Sementara dari sisi dana mereka terbatas, sementara dari sisi waktu mereka terbatas, dari sisi kemampuan SDM mereka juga terbatas. Akhirnya ini masalah besar di situ. Nah, akhirnya masalah si emak-emak ini kita ambil, masalah si distributor atau supplier ini kita ambil, kita buatkan fasilitas namanya emak-emak militan. Kita gabungkan, ya kan? Bagaimana caranya si emak-emak ini bisa order langsung kepada supplier. Ya kan, kita tes waktu itu baru 3 hari kita mainkan sudah ada beberapa supplier yang teriak, saya sudah ada closingan ya testimoninya, terutama produk-produk fashion sama makanan ya, fashion dan makanan. Saya sudah ada closingan, saya sudah ini, tapi kagetan semua. Kok nge-WA jam 12 malam sih, kok nge-WA jam sekian malam sih ya. Itu kita tampung dulu ya kan, karena baru-baru juga. Kita juga nggak menyangka secepat itu responnya. Nah akhirnya kita ya dari melihat seperti ini aktifnya si emak-emak ya, aktifnya si reseller ini membuat kita akhirnya lebih memperbanyak supplier. Iya kan? Bagaimana cara mempercepatnya? Kalau enggak mereka protes nih, kita kasih harga murah ya. Suppliernya kita kasih harga murah 200.000 bergabung dapat setahun. Bayangkan ya, sama teman-teman supplier 200.000 dapat setahun. Iya kan, nah 200.000 dapat setahun ya. Nanti habis Lebaran 1 juta dapat setahun, kita bikin seperti itu. Nah namun ya
kita temukan beberapa kendala ya, ada supplier yang enggak siap ya. Ini semua masalah-masalah supplier yang enggak siap itu kita tampung dulu ya, laporan dari si mama. Ini kok enggak komen sih, ini kok enggak fast respon sih. Nah, seperti misalnya jam kerja ya, jam kerja dan lain-lain. Ini semua kita tampung dan akan kita buatkan sistemnya. Ya, akan kita buat sistemnya. Oke. Nah, kira-kira latar belakangnya seperti itu ya. Dan ke depannya ya, ke depannya kita bikin seperti ini ya. Kita akan bikin menggabungkan supplier sama emak-emak dengan satu platform seperti Twitter ya. Ini insya Allah bulan depan sudah bisa jalan, membuat sebuah platform, kan supplier bisa login, emak-emak bisa login. Seperti Twitter, supplier bisa posting sesuatu, si emak-emaknya komen. Ya, supplier posting sesuatu, si emak-emaknya komen, dan harapan kami ya supplier di sini adalah fast respon untuk reseller-reseller yang setelah kami bangun sesuai dengan aturan masing-masing ya. Nanti supplier itu harus punya aturan masing-masing. Ya, itu ada fasilitas untuk supplier membuatkan aturannya. Misalkan jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Lalu juga untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan supplier diinformasikan kepada reseller ya. Dari sisi kami hanya memfasilitasi ya, untuk komunikasi antara reseller dan supplier. Lalu kami memfasilitasi edukasi emak-emak bagaimana cara jualan sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah supplier pun itu akan kami edukasi ya, gratis. Nanti ada pelajaran-pelajaran bagaimana cara menjual dengan baik, bagaimana cara SEO dengan baik, bagaimana bermain Facebook, bagaimana cara bermain IG, bagaimana bermain marketplace, dan lain-lain. Bagaimana membuat resi otomatis di marketplace sehingga bisa gratis ongkir dan lain-lain, seperti itu kira-kira ya. Nah, nanti hal teknis ya, mengenai teknis nanti Mas Rehan yang akan menjabarkannya ya. Aturan-aturan kami juga akan Mas Rehan nanti yang akan menjabarkannya. Oke, mungkin sampai di sini Mas Rehan ya. Kita buka untuk 3 pertanyaan aja karena ini hanya latar belakang saja, nanti teknisnya Mas Rehan yang akan menyampaikan. Kita buka 3 pertanyaan aja terlebih dahulu. Monggo silakan yang ingin bertanya. Oke, monggo silakan yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya Linda dari Bali. Ya, Ibu Linda dari Bali, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa join dengan grup supplier untuk mak-mak militan. Oke. Saya sebenarnya juga awalnya tergabung dalam resellernya. Jadi saya tahunya sebenarnya dari reseller. Ya. Mungkin sedikit keluar topik sedikit. Jadi gini, waktu saya lihat di webnya reseller itu kan ada tentang kami ya. Iya. Nah, di sini ada narasi untuk ikut join untuk reseller. Iya. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kita sebagai customer mengklik itu ada fasilitas keterangan untuk join jadi reseller. Iya. Ya. Mungkin nggak sih karena reseller ini kan kayaknya nggak dibatasi ya untuk jadi reseller. Iya. Ya. Nah, mungkin nggak sih nanti orang akhirnya akan join langsung join untuk jadi reseller aja, jadi tidak jadi membeli di di resellernya yang ini yang tadi kita buka gitu loh. Oke, ya Ibu. Oke Bu, saya jawab Bu ya. Ya. Ya, komplainan yang itu sudah kita list Bu, itu akan kita hilangkan. Itu kita ganti dengan kata-kata belanja di sini dan lain-lain, itu sudah kita list, sudah kita masukin ke programmer. Ya, itu nggak tahu udah dihilangin, itu akan kita hilangkan Bu ya. Jadi nanti reseller memang asli tahu dari bukan dari website tersebut ya. Oke, seperti itu Bu Linda. Ada pertanyaan yang lain? Sementara itu dulu. Terima kasih. Untuk yang lain, Ibu Nurul Amalia ini sambil kerja kayaknya, gimana Bu? Oh ya, jadi gini ya, emang benar-benar ini kita mulai ya platform sederhana ini awalnya ternyata responnya luar biasa. Sampai 10 hari ini sudah ada closing yang lebih dari 30 ya, lebih dari 30. Saya mau bertanya dong. Ya, monggo.
Saya Rara dari Makassar. Iya. Saya mau tanya, itu kan kalau supplier sama reseller kan itu dia berbeda ya, maksudnya platformnya berbeda ya ininya. Kayak kemarin kan kayak grup gitu kan berbeda reseller sama supplier. Iya. Iya. Oke. Jadi Iya. kalau kita untuk mau promosikan produknya kita itu harus join di mana gitu loh, maksudnya Oke. kita harus promosikan kemana kalau untuk ke resellernya gitu maksud saya Pak. Oke, saya jawab ya Ibu Rara dari Makassar Bu ya. Iya, Oke. iya benar. Ya, jadi awalnya kita berpikir begini, kita akan gabungkan dalam satu grup Facebook, tapi ternyata nyepam banyak, akhirnya sampah nggak jelas di situ ya. Main si supplier itu ini, jadi yang menginformasikan produk-produk supplier kepada reseller itu kami. Setiap ada produk baru kami informasikan, setiap ada produk baru kami informasikan. Nanti juga ada kita buatkan tool sundul yang teman-teman bisa naikin produknya ke halaman pertama sehingga gampang terlihat ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bikin platform untuk reseller seperti Twitter, Bu. Jadi di situ ya seperti Facebook lah, seperti Facebook Group. Nanti di situ si supplier dia bisa posting produk, nanti dikomen oleh si reseller. Jadi akan kita buatkan khusus. Ya, akan kita buatkan khusus untuk itu dan tunggu saja. Ini karena kita berjalan itu dengan hal yang paling sederhana, fiturnya kita tambah-tambah terus ya kan. Makanya ibu-ibu kita kasih harga murah. Nanti dengan menambahnya fitur itu nanti mungkin udah beda lagi ya. Insya Allah akan kita adakan seperti itu Bu, tapi bukan di grup Facebook ya, bukan di grup WA juga, bukan di grup Telegram juga, karena kalau di grup-grup ini akan rame banget dan banyak yang nyepam nanti. Ya, benar-benar. Banyak yang nyepam. Akhirnya si retailernya bingung ya. Saran saya seperti ini ya. Ingin para supplier closingannya banyak di emak-emak ya, siapkan satu foto dan satu konten caption ya kalau di jualan yang menarik selain yang postingan di ini ya. Terus kirim ke kami yang menyebarkan kepada mereka. Atau nanti di sini akan kita nanti kami akan menyebarkan kepada mereka. Misal seperti ini. Ada sebuah produk yang lumayan laku ya, namanya parfum custom. Hai ibu-ibu ya kan, apakah Anda ingin memberi hadiah suamimu parfum sesuai dengan merek suamimu gitu. Lalu di ininya ada kata-kata mengajak ya kan, kata-kata mengajak. Jadi kalau di Facebook itu namanya ad copy ya, ad copy dan ad copy-nya ya, ad copy-nya harus kita siapkan. Atau bahasa iklannya disiapkan untuk para reseller yang bisa dia sebar-sebar. Biasanya reseller itu ketika ada sebuah postingan yang udah mateng, mereka nggak mikir lagi, mereka sebar. Mereka nggak mikir ini cocok nggak dengan customerku, ini cocok nggak dengan tetanggaku, nggak. Mereka pasti langsung nyebar-nyebar. Nah jadi nanti supplier boleh ya di grup supplier boleh ya, kalau bisanya di grup supplier naruh konten-konten begitu boleh dikasih ke kita, nanti kita postingkan kepada reseller, kita kirim kepada reseller nanti itu akan lihat semua ya, seperti itu kira-kira Bu ya. Ya. Pak, masih bisa tanya? Ya, monggo. Ya, kenalkan saya Guntur dari Bekasi ya, Bebek Viral ya. Ya. Bebek Viral. Oh, Pak Guntur. Saya dengan Putra, Pak. Ya, sudah pernah ketemu Pak Putra. Pak Putra, nanya, alhamdulillah sih setelah gabung di Mama Militan emang banyak chat ya. Itu masuk ke admin kami. Tapi setelah ditanya nama dan alamatnya dari mana, dia menghilang gitu. Nggak ngasih alamat dan datanya gitu. Itu aja kendalanya sih, Pak. Oh ya. Itu reseller atau apa, Pak? Reseller. Oh ya. Ya, jadi begini, reseller kadang aneh-aneh ya. Manusia kadang aneh-aneh. Ketika mereka nanya, minta kita cepat jawab, tapi ketika kita nanya mereka nggak jawab. Ya, ya, dengan adanya platform yang nanti kita buat itu, siapa yang bertanya, ya,
siapa yang bertanya itu akan kelihatan dari akunnya, nomor teleponnya, apanya kelihatan sama supplier semua. Ini lagi kita develop ya, lagi kita develop gitu ya. Kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu, bapak-bapak supplier nggak tahu ini siapa, itu tinggal minta aja datanya ke kita, atau kita akan siapkan ya, kita akan siapkan seperti yang di ini. Ada satu link kemarin kalau nggak salah di grup ada saya posting ya. Di grup itu ada saya posting Mak Militan _ M2M. M2M itu apa namanya? Ya, M2M itu website semua para reseller. Ya. Oke, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Monggo nanti kita masuk ke arah teknis ya yang akan disampaikan Mas Rehan. Monggo. Oke, masih ada yang bertanya? Cukup kali, Pak. Ini platform baru banget, baru umur 10 hari. Baru umur 10 hari, mohon masukan daripada para supplier, masukan ya, saran untuk keberhasilan apa namanya Mak Militan ini, keberhasilan kami tentu keberhasilan para supplier juga, ke reseller juga kami minta masukan itu. Saya yakin teman-teman supplier semua di sini udah pengalaman ya, udah pengalaman, ada yang tolong minta masukan ide-idenya. Lalu setelah itu fitur-fitur apa aja yang bisa kita tambahkan, karena di sini dengan ada bantuan teman-teman supplier, insya Allah platform kita akan bertambah besar dan teman-teman supplier adalah orang pertamanya. Biasanya orang pertamanya itu akan lebih cepat grow, akan lebih cepat membesar dibandingkan orang-orang yang kemudiannya. Seperti itu kira-kira ya. Untuk yang tanya-tanya di grup, di chat, nanti minta tolong teman-teman yang lain dijawab. Oke, demikian dari saya. Saya pamit mundur ya, karena saya ada meeting lagi. Saya pamit mundur. Saya kembalikan kepada Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rehan. Mana nih Mas Rehan? Halo. Maunya Udah. Oke, berikut tadi adalah penyampaian tentang latar belakangnya Mak Militan dari Pak Putra Chandra Buana. Oke, kita akan lanjut sekarang ke teknis ya. Ini kita akan bahas teknis gimana caranya posting. Agar bisa mengupload produk di websitenya. Nah, ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang belum saya jawab di chat ya. Saya belum dapat user sama passwordnya, jadi belum tahu model webnya. Oke. Nah, Mbak Rahma ya yang tadi nanya ya. Udah diinfokan belum sebelumnya sama ini? Udah dapat chat dari admin ini, Pak Boy? Udah dapat chat Pak, tapi cuma ditanya ini user sama password, tapi nggak ada sebutan user dan passwordnya gitu, cuma nama ini user sama password itu aja. Oke, siap. Nanti Pak Boy tolong diinfokan lagi ya, biar Mbak Rahma japri lagi ke Pak Boy, biar Pak Boy kasih user sama passwordnya ya. Oke, nah di sini buat ya. Tapi saya ya. Nah. Oke. Buat yang belum dapat username sama yang belum dapat password, boleh dijapri Pak Boy biar nanti dikasih username dan passwordnya. Nah, terus oke. Lalu masukan-masukan yang lain ya, tadi saya dapat masukannya, tolong gambar jangan cuma 3 aja di website. Oke, kita tampung dulu dan variasi size juga ya. Terus kalau bisa platformnya web bisa multi user gitu Kak. Jadi kalau reseller agen atau retail yang login nanti harganya beda. Oh itu udah. Kita udah begitu. Jadi loginnya sudah beda-beda.
Untuk yang reseller loginnya beda, untuk yang supplier loginnya juga beda. Nah, saya baru di grup ini masih bingung ini rules-nya seperti apa. Nah, ini akan dibahas. Nah, untuk supplier input produk gambarnya bisa diperbanyak, Pak, karena saya supplier produk spray, banyak varian motif yang mau dipost untuk katalognya. Oke, siap. Saya tampung dulu. Nah, ini boleh nih. Microsoft BDG. Saya mau nanya dong. Monggo silahkan. Sambil saya jawab-jawab pertanyaan, saya akan share beberapa rules. Oh iya, saya belum jadi host ya. Pak Boy bisa jadi saya host nggak, Pak Boy? Oh iya, iya, oke, oke. Saya jadi host ya. Bentar. Mas Rian. Oh. Ya, udah. Udah belum? Oke, pacar. Wah, yang paling ini, yang Purnawanto. Oke. Oh, saya ya yang ini ya. Iya, oh. Saya lupa. Iya. Maaf ya. Halo. Tanya dong. Oke. Ini produknya, Apa-apanya? share produknya mulai kapan? Boleh, boleh. Mau sekarang juga boleh. Nah, tunggu sebentar. Kita akan berikan gitu. Tunggu ya, Bu. Oke, saya share screen dulu. Bentar. Nah, ini. Oke, sudah kelihatan ya layar saya ya. Di unmute semua aja dulu Pak, biar nggak ada yang nyela. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan supplier emak-emak-militan.com. Nah, yang pertama, supplier mempunyai stok produk yang cukup agar order dari reseller dapat diproses dengan baik. Saya bahas dulu sedikit di sini kenapa supplier harus punya stok produk ini agar memastikan bahwa ini adalah supplier bukan reseller. Karena ada juga banyak yang sebenarnya dia adalah reseller tapi dia malah join di militan sebagai supplier. Nah, saya harap jangan seperti itu karena nanti kalau nggak ada produk, ternyata dia harus, kenapa saya bilang sini supplier harus mempunyai stok produk yang cukup agar order dari reseller dapat diproses dengan baik. Kedua, produk yang disuplai adalah produk yang halal dan thayyib. Thayyib di sini adalah yang baik ya, yang insya Allah nggak mengandung sesuatu yang haram lah ya. Dan tidak diperkenankan listing produk-produk yang berikut. Ini di sini adalah minuman beralkohol, makanan tidak halal, suplemen atau obat yang tidak bersertifikat atau BPOM, terus obat dan kosmetik berbahaya, narkotika, hewan, senjata dan bahan peledak, rokok dan sejenisnya. Lalu produk yang dengan foto-foto dan gambar yang vulgar yang ada unsur pornografinya. Lalu sex toy, investasi bodong, produk mistis, produk ilegal dan berbahaya. Nah, ini ada beberapa larangan. Saya tahu, oh iya ya, saya punya produk ini, saya pengen joinin produk yang ini deh. Tapi harus dilihat dulu bahwa di sini ada aturan-aturannya. Semoga nanti kalau ada yang mau join lagi, tolong dipastikan produknya yang tidak seperti ini ya. Lalu yang ketiga, supplier menyediakan gambar dan deskripsi produk yang menarik. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penting reseller memilih dan menjualkan produk supplier. Ini pengalaman saya juga dulu pernah jadi reseller. Nah, saya itu nggak suka, saya sebagai reseller itu nggak mau ngejualin produk yang fotonya cuma sedikit. Nah, ini tantangan juga untuk supplier untuk bisa memberikan gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang produk-produknya gitu. Nah, makanya saya sarankan untuk para supplier di sini tolong berikan gambar dan produk yang jelas.
Di sini deskripsi karena apa? Yang ini dapat menjadi salah satu faktor penting juga nih. Buat saya sendiri juga pernah jadi reseller, jadi saya tuh pengen nyari produk yang memang marginnya itu besar. Karena apa? Karena dapatnya sekian. Di satu sisi makanya selain gambar yang bagus, selain deskripsi yang jelas, nah ini bisa juga dengan harga dan marginnya yang jelas, yang besar ya, yang besar. Nah, mungkin tambahan nih untuk di poin nomor 4 tuh. Nah, poin nomor 4 ini saya kemarin ada kasus di reseller Mak Militan kemeja Hideo, kemeja. Nah, ini jual dia pasang harga di awal ya semua ya. Dia pasang harga di harga harganya itu ya Pak. Bentar ya Pak ya, gitu ya. Nah, dia pasang harga di harga 51.000. Untuk harga jual resellernya itu harga beli reseller 51.000, harga jualnya itu 106.000. Ketika sangat dianjurkan tidak seperti itu. Karena apa? Karena reseller merasa tertipu gitu loh. Loh kok ini harganya segini? Aku kan udah pasang di status harganya segini. Terus aku dapat profitnya berapa? Nah, sangat dianjurkan untuk supplier ini tolong berikan informasi yang jelas, harga yang jelas. Ini harga beli reseller berapa, harga jual ke end user-nya berapa. Oke? Nah, lalu responsif. Responsif menerima dan memproses order dari reseller. Nah, akan ada peringatan pastinya nanti bagi supplier yang tidak responsif dalam menerima dan memproses order dari reseller. Oke? Jadi, kasus juga di reseller Mama Militan, ini kok nggak responsif sih, balasnya lama banget. Ayo dong, gimana sih, saya udah ditungguin nih sama customer saya. Nah, itu saya harap di sini teman-teman semua supplier bisa untuk responsif, balas chatnya lebih cepat. Kalaupun misalnya para supplier ini mau chatnya diganti, saya punya CS, ya udah saya biar CS-nya aja yang melayani. Nah, ini para supplier memang ada nomor-nomor CS yang memang perlu diganti. Dan kemungkinan nanti di website juga akan ditambahkan 2 nomor, yaitu nomor bosnya dan nomor suppliernya. Nah, itu mungkin akan ditambahkan fitur itu. Nah, kejadian 1, ini peringatan yang tidak responsif ya. Kejadian pertama ini kita akan reminder. Lalu kejadian kedua, kita reminder lagi. Kejadian ketiga, kita tegur agak dengan tegas. Kalau misalnya seperti itu lagi, produk akan dihapus. Dan dia akan di blacklist, nggak boleh listing lagi. Kalaupun listing nanti mungkin ada kebijakan-kebijakannya. Lalu yang keenam, saya lanjut ya. Supplier harus amanah dan bertanggung jawab memproses dan mengirimkan paket order reseller. Apabila ada laporan yang valid bahwa supplier tidak amanah dan bertanggung jawab, kami akan langsung take down listing produk-produknya dan akan di blacklist supplier tersebut. Nah, ini ada juga kalau misalnya suppliernya ini mengirimkannya nggak ngirim-ngirim produknya, padahal udah ditransfer uangnya. Nah, itu yang akan sangat dihindari sekali lah ya. Kalau bisa jangan seperti itu. Oke, yang terakhir di sini, setiap pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini akan ada peringatan, teguran, kick, dan blacklist. Ya, oke. Nah, untuk syarat dan ketentuan supplier ini sudah saya jelaskan. Setelah ini saya akan share gimana cara posting produknya. Sebelum saya masuk ke situ, saya minta buka pertanyaan dulu untuk 2 pertanyaan. Silakan. Monggo, silakan. Saya buka. Siapa yang mau nanya? Silakan satu-satu ya. Monggo Pak, nanya Pak. Ini ada yang raise hand nih. Mom di home, Nurholisoh. Ya Pak, saya dulu. Monggo. Oke, monggo silakan. Salam kenal Pak, nama saya Dian. Kemarin 2 hari ada beberapa chat yang masuk ya, alhamdulillah. Tapi ya baru sebatas chat, tanya-tanya. Tapi yang ditanyakan itu sama mereka
harganya berapa, harga reseller berapa. Yang jadi pertanyaan saya, kan harga jual itu sudah tercantum di web Mak Militan ya? Betul. Apakah harga reseller tidak bisa dilihat oleh para reseller ini sehingga mereka nanya lagi ke saya, padahal kan saya di sana setelah upload produk itu kan ada harga jual dan harga modal. Otomatis kan harga modal ini kalau menurut saya itu kan harga untuk reseller ya Pak ya? Betul. Nah, tapi dari sekian banyak chat yang masuk mereka nanyanya itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apa mak ini nggak ngerti atau gimana gitu? Kalau karena pengalaman saya itu kan jadi reseller misalnya gitu kan kita bisa lihat harga resellernya itu kelihatan gitu. Apa nggak tampil atau gimana ya, Pak? Ya. Soalnya takutnya katanya kan takut ganti atau gimana? Oh enggak, kalau saya kan kalaupun saya salah cantumkan harga itu risiko saya, kalaupun biasanya jadi rugi ya karena kita yang salah ketik. Oke, boleh langsung saya jawab ya, Bu Dian ya? Ya. Oke, saya langsung jawab Bu. Kalau tampilannya itu di di reseller itu sudah ada Bu. Nih, di sini ini malah sebuah syarat khusus untuk para supplier, untuk para reseller. Harus yang namanya menyapa supplier nih. Di sini udah saya jelasin. Apa supplier? Di sini ada harga modal, harga jual, dan net profit. Ya. Ini udah jelas banget nih. Itu dashboard ya Pak ya? Hah? Itu dashboard-nya reseller ya? Dashboard-nya reseller, betul. Nah, kalaupun nanti dia mau ini, di sini ada klik order nih. Klik order ini dia buat ya. Nah, terkadang gini, ini kita cerita aja. Kadang ada kasus, kalau kebanyakan sih saya rasa emak-emak atau beberapa emak-emak ini udah dikasih harga kayak gini kayak mau nego gitu loh, mau nawar lagi. Biasanya begitu Bu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi di sini udah jelas harga modal ada, harga jual ada, dan net profitnya juga ada, gitu. Atau mungkin yang tanya mereka nggak login ke dashboard kali ya, jadi cuma lihat layar depan. Nah, kadang ada yang begitu, tapi saya selalu kan kita juga ada edukasi reseller ya. Nah, edukasi reseller itu saya ada syaratnya untuk kamu kalau mau lihat mau sapa supplier di sini, lalu kamu lihat dulu harganya berapa sekian gitu. Itu Bu. Oke. Jelas ya Bu ya, Bu Dian? Ini itu kali ya, males. Nah, bisa jadi gitu. Kadang-kadang ada juga orang yang males. Udahlah sapa aja langsung nanya langsung aja. Tapi ini dashboardnya gitu. Udah oke Pak, udah bagus ya. Iya, di sini udah jelas, di sini udah ada banyak tuh produk-produknya. Oh, produk aku belum masuk ya? Ya nanti tunggu Bu, tenang Bu, sabar ya. Kalau diposting pasti. Makanya nanti sampai sini nanti setelah ini kita akan ada ini ya, posting sebentar. Pak Fajar. Ya. Maaf ya, saya lihat di sini harga jualnya itu murah-murah gitu. Bagaimana dengan jualan saya yang lumayan mahal? Apakah terjual nggak ya? Tenang Bu, kalau misalnya semua produk harganya rata-rata 500-an gitu. Semua produk itu udah pasti ada pasarnya. Bahkan saya jual produk harga 2 juta aja ada pasarnya. Sehingga gimana cara kita mengedukasi pasarnya bahwa kamu tuh butuh loh produk ini. Jadi nggak usah takut bahwa produk gue mahal nih, produk saya mahal nih gitu. Tenang aja Bu. Kalau langsung waduh biasanya gitu. Berapa ini? 500. Waduh. Ya kalau Bu Rohima yakin sama produknya ini bisa sangat dibutuhkan oleh para mama, ya pasti insya Allah mereka akan butuh. Insya Allah lah pasti. Ya, nanti kita ngobrol. Sekarang kan mama udah milenial. Ya, itu makanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol masalah pricing strategi dan segala macamnya nanti ada. Tapi jangan sekarang. Kita pelan-pelan. Oke. Satu lagi pertanyaan deh, ya. Halo Pak Fajar. Oke, monggo silakan. Monggo, tanya apa? Iya, ini Pak Fajar, saya perkenalkan dari Baskom Garut, Pak Fajar. Oke, masuk Pak. Gimana? Ya. Oh gini Pak Fajar, ini tadi disinggung tentang tanggung jawab antara supplier dan reseller ya. Betul.
saya sebagai di sini supplier, gimana kalau terjadi kenakalannya adanya di reseller, baik itu kenakalan pembayaran terutama atau transfer. Itu tanggung jawab dari pihak admin IM. Ini gimana nih? Gimana nih sampai sejauh mana gitu? Nah, Pak Fajar. Oke, berarti ini kan kayak misalkan reseller nggak bayar ya. Nah, itu kan Ya, sebenarnya betul. itu udah ada rulesnya sebenarnya gini. Kalau di saya, kalau untuk COD tolong dibayar dulu. Apalagi COD-nya nggak, maksudnya kalau misalnya dia COD ke customer-nya ya dia harus beli dulu produknya gitu loh. Jangan sampai dia malah COD-nya ke customer-nya, kan nggak lucu. Itu kan udah ada alurnya semua. Ataupun kalau misalnya memang butuh pihak ketiga, nanti dari suppliernya bisa menjelaskan, kamu yaudah ordernya lewat Shopee aja, kamu ordernya lewat Lazada aja, boleh, nggak masalah kayak gitu. Nah itu udah ada edukasinya gitu loh. Jadi kita coba meminimalisir ya, agar reseller ini, kalau yang mau, ini yang jadi bumerang itu adalah COD Pak, jujur. Jadi COD. Tapi mau gimana lagi? Indonesia itu udah udah identik banget sama COD gitu loh. Saya maunya COD aja, saya percaya. Ya udah, kenapa beli online gitu loh kalau mau COD juga. Gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan? Nah, dengan adanya mungkin pihak payment ketiga kayak Shopee atau Tokopedia, tapi dengan Mbak ke depan Mama Militan arahnya ke situ juga akan ada reseller. Tapi saya nggak mau janjiin dalam waktu dekat. Insya Allah ke depannya ada. Ya, saya kira kalau untuk jangka panjangnya dari pihak Mak Militan bisa juga jadi pihak ketiga untuk kepercayaan antara supplier dan reseller. So ini saya alami sering terjadi ini. Reseller nggak percaya dengan supplier nggak percaya dengan reseller gitu ya. Jadi akhirnya mereka gagal deh transaksi gara-gara saling curiga gitu. Iya, makanya saya kira Mama Militan ini kalau emang memungkinkan ke depannya bisa juga untuk pihak ketiga untuk jadi alur transaksi dari antara supplier dan reseller. Bisa. Nanti ke depannya Pak ya, kita doain kita lancar jaya terus. Bisa langsung melesat. Oke. Fajar mau nanya lagi dong. Ya oke. Terakhir ya. Terus sebelum ini saya mau masuk ke step selanjutnya, cara posting. Tadi kan saya belum pernah lihat webnya nih karena belum punya user sama passwordnya. Nah tadi saya lihat itu di situ kan ada harga modal ya dengan harga jual. Nah gimana kalau seumpamanya kayak di saya nih ya, jualan bebek kemasan gitu kan. Saya kan mempatok itu setiap pengambilan reseller itu harus 25 bungkus minimal gitu kan. Karena kalau ngambil satu-satu kita rugi Pak gitu. Jadi kalau untuk reseller itu dia untuk mendapatkan harga reseller itu dia harus mengambil minimal 25 bungkus. Umpamanya seperti itu ya. Okay. Nah di situ yang tercantum kan harga satuannya Pak gitu. Gimana caranya supaya reseller bisa tahu gitu kan, kalau untuk pengambilan minimal ini harus ada gitu kan. Setiap pengambilan reseller itu kalau satu bungkus aja dia nggak bisa dapat harga reseller gitu umpamanya. Gitu. Oke. Ya saya jelas, saya tahu sih Pak. Gini Bu, ini saya share aja ya. Kita sharing aja. Sebenarnya nanti akan ada di pricing strategi juga, di materi pricing strategi. Jadi kalau saya reseller ini kan sukanya harga murah ya. Nah, saya bilang gini, kalau bukan saya bilang, reseller ini suka dengan harga murah. Nah, kita berikan pintu masuk kita itu dengan harga murah dulu. Kalau dia sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam ranah kita, sudah beli, sudah merasakan, kita bilang, oh ini untuk selanjutnya pembeliannya 5 ya, atau 10 ya. Kayak gitu, Bu. Jadi jangan, kalau langsung 25, saya takutnya nanti resellernya kabur, ngerasa, mahal banget, males kayak gini. Nah, makanya coba dikasih pintu masuknya di harganya kecil dulu. Biar dia ngerasa, oh ini murah nih. Oh ya, itu cuma contoh aja Pak, maksudnya gitu. Maksudnya contoh aja gitu kan, semuanya ada ada minimal pengambilan gitu untuk reseller. Karena kalau cuma 1 atau 2 bungkus dengan harga reseller, kitanya yang rugi Pak gitu maksudnya. Nanti cuma 1 kali 2 kali ngorder ya udah gitu kan. Iya betul. Gitu. Ya, berpikirnya jangan gitu dong. Itu kan soal mindset. Pak,
Berpikirnya bahwa kita Izin bertanya ya. ya bentar Bu, berpikirnya bahwa ini jangka panjang. Terus reseller kita juga nambah. Bisa jadi gak dari dia doang, ternyata ada yang beli gitu. Konsepnya kalau saya selalu meyakinkan kepada para supplier, rezeki itu udah rezeki sudah di tangan ya. Apa sih? Rezeki itu udah ada yang ngatur. Yakin aja sama apa yang kita kerjakan. Ya monggo Bu Nur. Pak. Ya. Iya, izin bertanya Pak. Saya kan baru gabung. Ya. Jadi saya belum baru kirim gambar sama spek produk lewat email. Belum dapat password sama itu user gitu buat upload di web yang jelek. Ya. Nanti dikasih Bu, tenang Bu. Oh iya. Terus izin bertanya, nanti kalau misalkan kita sudah upload di web gitu ya, terus nanti kan itu tertera nanti di sana harganya. Nah nanti kalau misalkan ada ya reseller yang tanya-tanya itu bisa disesuaikan nggak jam kerjanya misalkan sama CS kita yang jam kerja misal dari jam 8 sampai jam 16 gitu. Bisa nggak? Apa harus tiap hari, tiap jam online gitu? Sebenarnya gini, kalau dari supplier itu setiap jam harus online. Tapi nanti kita akan memberikan fitur jamnya di website ini. Jadi kalau misalnya dia pilih, dilihat ada jamnya, dia jamnya sekian gitu. Tapi bertahap ya, kita nggak bisa langsung, tapi kita tampung dulu semuanya. Kalau misalnya yang bisa kita kerjakan secara cepat, kita kerjakan, kita distribusikan kepada para Fajar. Terus nanti transaksinya itu langsung ya di webnya Mama Militan itu ya? Langsung ke suppliernya ke Nur Halisa. Oh, lewat pribadi gitu. Ya. Oh gitu. Jadi terus kalau untuk transaksi selanjutnya juga sama harus melalui web dulu gitu, lihat produknya apa bisa langsung misalkan kalau produk yang di order itu si reseller itu repeat order. Nah, nanti orderan selanjutnya itu langsung aja gitu pihak kita apa melalui web Mama Militan dulu? Untuk sekarang ini langsung ke suppliernya. Gitu. Kalau misalnya nanti kemungkinan kita buat payment checkout-nya lewat langsung ke Mama Militan itu bisa. Tapi nanti itu masih belum. Jadi itu untuk upload produk aja sama harga gitu ya. Berarti transaksi itu langsung si reseller itu sama kita gitu ya. Betul. Umur. Oke, kita langsung bahas ke itu ya. Waktunya udah agak sempit. Kita langsung bahas ke cara posting ya. Oke, untuk yang pertama. Punya handset. Halo Bang Fajar, info dong. Yang tidak berkepentingan dimatiin suaranya biar jelas. Ya benar, di-unmute aja Pak. Di-unmute massal. Ini bentar. Saya lagi nyari nih, unmute-nya nih. Tunggu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini sesi terakhir, sesi posting ya. Sesi posting. Nah, di sini bentar. Oh ini. Belum unmute. Nah. Bentar. Oke. Nah. Nah, ini adalah chat dari dari admin web, admin teknis yang akan menginfokan bahwa untuk cara pengisian loginnya di sini. Silakan login di web di bawah ini, mamamilitan.com/panelsp, username-nya apa, password-nya apa. Lalu untuk cara pengisian yang lewat videonya nanti silahkan ikuti panduannya di grup Facebook. Nah, di grup Facebook ini ada nantinya. Nah, ini saya langsung tes aja di sini. Gimana cara isinya ya, cara uploadnya. Saya share satu aja.
sebentar. Oke. Nah, ini langsung saya on. emakmilitan.com/panel SP. Nah, BPK tunggu bentar. Nah, ini nanti tampilan dashboard-nya seperti ini ya, Bu ya. Tampilan dashboard seperti ini ya, Kak. Nah, di sini bisa langsung kalau mau ganti password bisa. Nah, di sini ada list produk. Nah, list produk ini di sini pilih tambah produk baru. Nah, ini nama produknya. Misalkan nama produknya apa? Saya misalkan jualnya peci deh. Peci. Jangan peci deh. Saya bingung. Apa ya? Gamis. Gamis aja yang gampang. Ya, gamis 1 set cadar. Nah, lalu di sini kategorinya ya muslim. Nah, ya untuk pilih mereknya di sini mereknya apa nanti akan ditambahin. Nah, ini nanti mungkin akan ada penambahan kayak merek harus info ke admin dulu ya. Contoh aja lah tanpa merek dulu lah. Nah, di sini ada yang namanya isi ini apa ya? Sebuah deskripsi singkat ya. Misalnya gamis busui dengan bahan Wolfish LD berapa sekian gitu. Okay. Nah, di sini bisa size jadi dia beda halaman ya untuk menerangkan deskripsi bahan sama itu keterangan. Dibikin dipisah aja ya. Bisa jadi di sini deskripsi singkat, ini deskripsi misalnya bahan atau ini bebas. Kalaupun nanti di sini dikosongin juga bisa. Gitu loh. Nah, di sini sih jelas sih. Di sini ada tulisannya ada isi misalnya gamis dengan bahan ini. Nah, kalau saya biasanya ngisi isi ini dengan copywriting. Copywriting misalnya, Bunda udah tahu belum kalau di sini ada busui gamis Ayana ini sudah busui loh. Nah, ini cocok banget buat busui yang pengen gamis tapi kelihatan singset kalau gitu. Nah, deskripsinya di sini. Kalau saya biasanya mixnya seperti itu. Nah, di sini spesifikasinya kayak bahan apa atau misalnya kalaupun misalnya di sini nggak dikosongin juga boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini ini meta keyword isi aja nama produknya. Gamis apa, meta deskripsi juga gamis apa gitu. Nah, kalau di sini ini ada link download gambar, link download video. Nah, ini mungkin link download masalahnya harusnya dihapus nih, takutnya bingung ya. Nah, link download gambar ini kalau ada Google Drive bisa dikasih link Google Drive-nya gitu loh. Nah, kalau ada link download video bisa dikasih link Google Drive-nya juga. Jadi di sini mungkin nanti banyak para supplier yang bingung cara gunain Google Drive ya. Nanti mungkin saya bantu juga. Maksudnya itu link web kita, Pak Fajar? Bukan, link download gambar itu link apa ya? Link Google Drive. Kebanyakan kan orang pengennya download gambar itu dari Google Drive. Atau misalnya punya... Kenapa nggak langsung fotonya saja? Nanti, itu agak menyulitkan saya untuk pakai link-link itu. Iya benar. Oke. Di sini Bu, gambar di sini 1, 2, 3. Nah, ini nanti akan ditambah ya Bu ya untuk gambar-gambarnya bertahap. Kita kan namanya juga baru jalan, jadi nanti kita akan tambah mungkin bisa 5 atau mungkin bisa 7. Oke, lalu di sini stoknya harus angka, harga jual ke end user, harga modalnya. Lalu di sini mungkin harga diskon ini tinggal dinaikin aja di up aja ya. Nah, untuk keyword awal ini nggak usah kayaknya deh, dikosongin juga nggak apa-apa. Lalu silakan pilih gambar, pilih tampil, lalu produknya baru, publish, kayak gitu. Oke. Nah,
itulah cara upload produknya. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang nantinya akan dihapus juga kayak link download mas. Terus ada penambahan gambar ini mungkin ada sekitar 7 lah gitu. Terus kayak keyword awal, keyword akhir, keyword kota ini mungkin akan dihapus. Beberapa nanti akan ada yang akan kita hilangkan ya agar lebih mudah dan tidak bingung lah. Oke, sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Yang masalah merek itu Pak Fajar, itu berarti harus didaftarkan dulu ya? Ya, betul. Jadi itu untuk sementara ini kita dibantu dulu aja oleh admin sambil berjalan. Nanti kita akan update update yang kayak merek, kayak penghapusan seperti ini gitu. Apa kita nggak bisa ngisi mereknya langsung sendiri aja? Kalau kayak saya nih, saya mau nge-share udah ini, tapi karena nggak ada mereknya di situ, apakah atau tanpa merek aja ditulisnya? Tanpa merek dulu aja. Kita bertahap nanti. Ya. Jadi saya mohon bantuan untuk para Pak, saya sudah berapa hari nganggur nih jadinya nggak bisa upload produk. Ya. Oke. Nah, itu nanti jadi tampungan-tampungan yang ini bisa saya tampung dulu. Apa aja sih yang harus ditambahkan atau dikurangi. Nah, di sini banyak ada kayak banyak fitur-fitur yang lain-lainnya gitu yang bisa digunakan. Jadi teman-teman tinggal bisa gunain lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya mungkin dipersimpel aja ya kali ya. Ya jadi biar bisa dipermudah kita untuk mengisinya. Yang poin-poin pokoknya aja kan gitu. Ya, halo, saya nanya Pak. Boleh, silakan Pak. Saya baru nih dari Bandung. Gimana Pak? Saya supplier kerajinan. Di sini kan saya baru beberapa hari yang lalu. Saya sudah dapat user dan passwordnya. Kita belum coba untuk upload produk karena saya masih belum paham ya. Jadi saya masih menunggu produk yang akan diuploadkan sama admin yang kemarin minta kirim gambar, deskripsi produk, harga reseller. Is harga dari kita dan harga jual. Nah, di sini saya pengen nanya, di sini untuk maksimal produk yang bisa kita upload berapa item ya, berapa jenis gitu ya? Ada batas nggak? Kalau Bapak kemarin joinnya di paket apa? Paket Sultan ya? Sultan. Ya, Sultan yang 200.000 setahun ya? Ya betul, di paket Sultan 200.000 setahun itu 10 produk Pak. 300 kali. Oh, 10 produk. Kalau yang 300.000 itu ini jadi gini, biar nggak bingung ya. Itu yang paket 300 itu juga paket eksklusif ya. Paket eksklusif itu udah sama udah sama portal kota. Nah, itu lain lagi ceritanya. Aku kemarin yang 300 Pak bayar. Oke, jadi iya, nanti dijelasin Bu sama CSM. Kalau untuk kategori, saya ingin nanya juga nih, kalau untuk kategori kita kan ada fashion juga, ada kerajinan juga, apakah kalau kategori itu kita bebas atau memang harus satu kategori saja? Kalau saya daftar sebagai pengrajin atau aneka kerajinan, handmade, home decoration, apakah saya bisa juga untuk upload fashion gitu? Bisa. Ya, Bu. Ya, ini bisa, itu bisa kok. Nih ada yang nanya nih. Biar gantian. Itu aku kirim alamatnya ke kamu. Izin dong, tanya dong. Oke, mau tanya. Nih saya batasin tapi ya 5 ya. Nanti selanjutnya kita nanyanya di grup WhatsApp aja. Monggo. Satu. Iya. Zoom nih. Iya. Halo Pak Fajar. Iya. Nih Gigi. Karundi. Ya. Kalau Mama Militan. Satu. Bu Wiwik dulu ya, Bu Wiwik dulu ya. Ya, saya ya, Bu Wiwik aja dulu, bentar, satu-satu. Dari Lampung, menyambung pertanyaan yang dari Bandung ya Pak Fajar. Saya kan saya sudah dapat, sudah dapat.
Tapi kan saya sebenarnya bisa untuk memposting sesuai yang sudah diajarkan bisa. Nah, tapi apakah saya harus menunggu Bapak admin posting produk saya dulu, ataukah saya sudah bisa bergerak sendiri seperti itu? Seperti itu. Justru kalau bisa bergerak sendiri sih lebih baik ya. Boleh di posting sendiri juga monggo boleh. Itu jadi bisa mulai lebih dulu gitu. Karena kan jujur kita dari tim admin posting juga dengan apa namanya kapasitasnya. Bentar ya. Ini saya nggak bisa mute semua jujur semuanya satu-satu. Ya. Oh iya. Jadi gini, jadi bisa posting langsung. Itu nanti akan terposting langsung ke yang apa namanya websitenya Mak Militan gitu. Pripun, Mbak? Fajar. Pripun? Ya. Halo, Bapak. Satu-satu ya, Pak. Ya. Ini saya batasin lagi deh 3 aja dulu ya. Nanti nanyanya di WhatsApp nggak apa-apa. Saya akan jawab kok di grup WhatsApp. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Siapa dulu? Saya dulu. Iki nganu ya Mas, kurang ngalor situ ya. Saya kulon. Ya, monggo silakan. Soalnya anu kenal lawang ya pas kasane. Kan sing ketok cetha sing sekulon. Bentar ya, Bu. Tina bisa. Dulu boleh ya? Di grup aja deh, di grup aja. Nih kayaknya. Iya ya. Iya, nih. Saya dulu boleh Pak nanya Pak. Raise hand aja deh, raise hand. Suaranya hilang, Pak Fajar. Halo. Hilang suaranya ya. Suara saya bisa dengar, Pak? Ya, bisa. Suaranya. Bisa ya. Ini Mas Fajar Rehan, di mana nih? Halo, Mas Rehan. Mas Fajar hilang suaranya. Iya, ada kendala sinyal nih kayaknya. Mas Rehan hilang nih suaranya, Pak. Juga hilang. Mas Rehan, sebentar, saya hubungi ya. Sebentar. Ini penjelasan masih... Tes, 1, 2, 3. Oke. Ya, ini saya yuk, masuk. Masuk, Mas Rehan. Silakan. Oke. Mana headset saya? Halo, tes 1, 2, 3. Ya, suara. Kedengeran. Halo, semuanya tes, bisa dengar? Ya. Halo. Ya. Halo. Oke. Apakah suara saya jelas? Kopi, Mas Rehan. Halo, apakah suara saya jelas? Iya. Di sini dengaran? Yang lain dimatiin dulu, yang lain. Mas Rehan bisa dimatiin yang lain dulu. Oke, masuk. Sama host. Ya. Yuk, Ya, masuk. di-mute dulu deh ya, sebentar ya. Oke, saya mulai dari yang udah ngangkat tangan dulu nih. Pak Microsoft. Monggo, Pak. Halo. Gimana? Ya, halo. Gimana, Suara Pak? saya jelas ya? Saya mau nanya. Ya, jelas. Mengenai yang produk tadi, yang produk saya. Ya. Kalau sebentar. Saya kan punya pasukan reseller sebelumnya. Jadi yang sudah saya tutup, artinya dulu kita pernah main COD gitu kan. Iya, pasukan. Bisa nggak pasukan X, pasukan saya yang dulu itu saya daftarkan di member di sini gitu, bisa? Boleh aja, nggak masalah. Kalau saya sih no problem ya. Saya tidak mau dari pasukan resellernya ini mau masuk ke Mak Militan agar lebih mengumpul di sana semua. Ya saya nggak masalah buat saya. Agar bisa mendapatkan mungkin dengan macam-macam produk yang lebih banyak lah. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya dari pihak Mak Militan sendiri sangat welcome, Pak, untuk misalnya seperti itu. Nah, tinggal dari pihak
suppliernya, jujur saya nggak apa ya, jujur aja saya takutnya gini, ngerasa ada, nah itu kan supplier saya kok jadi masuk ke Mama Mita nanti banyak produk yang lain gitu. Nah saya nggak mau ada omongan seperti itu. Gitu. Saya mau kalau emang mau masuk ke sini ya ini produknya banyak tapi gitu. Saya udah ngomong di awal. Intinya saya hanya selama ini kan mereka hanya menjualkan produk saya. Ya. Jadi intinya saya hanya ingin memberikan peluang. Oh ini ada nih grup reseller seluruh Indonesia, di sini banyak banyak supplier seluruh Indonesia. Artinya saya hanya menunjukkan jalan untuk mereka supaya bisa lebih berkembang lah gitu. Tanpa mengambilnya, tanpa mengambil keuntungan. Artinya ya keuntungan kalau mereka jual produk saya mungkin saya memberikan saya dapat gitu ya. Tapi kalau mereka jual produk orang lain kan untuk supplier yang lain lah istilahnya gitu. Ya, intinya gini Pak, kalau Bapak bisa seperti itu berpikirannya, berarti Bapak punya niat baik membantu semua orang-orang yang menjadi supplier reseller ini untuk mendapatkan pendapatan lagi gitu. Ya, ini yang dibalasnya nanti luar biasa lah, bukan pakai uang Pak. Wow, hebat. Amazing. Ada 3 orang. Oke, 2 pertanyaan lagi. Nanti selanjutnya di WA ya. Ini Pak Microsoft saya mute lagi. Siapa yang mau nanya lagi? Angkat tangannya. Saya mau angkat tangannya. Raise hand. Ayo. Lewat WA boleh, lewat WA, lewat chat. Ini kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi ya. Pak Boy. Mana nih Pak Boy? Ya, ke sini. Gimana Pak Rian? Kayaknya udah pada semangat banget. Iya. Ya pasti, saya percaya itu. Supplier buat jualin. Nah ini tinggal mereka posting-posting, dan Pak Boy tolong dibantu nih buat para supplier yang belum dapat nomornya, nanti mereka akan japri Pak Boy. Ya. Lalu nanti Pak Boy bantu infokan username-nya dan password-nya ya. Oke. Siap. Oke. Sip, Mas. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Pak Boy, saya serahkan ke Pak Boy lagi. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Pak Boy, ya. maaf, saya izin duluan ya, soalnya ini mau ada meeting lanjutannya. Oke. Terima kasih buat para supplier, semoga orderannya makin banyak, semoga makin semangat jualannya. Amin. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke Pak Boy. Ini. Ya, terima kasih Mas Rehan. Oke, ibu-ibu semuanya, atau juga ada bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak mungkin saya anggap itu para suaminya lah. Sebetulnya saya menyapa bapak suami sama ibunya, istrinya gitu. Karena ini kan makmilitan.com. Jadi tadi bunda-bunda, Mas Rehan dan juga Pak Putra tadi udah jelaskan kita rule-nya bagaimana, kemudian platform ini bagaimana, filosofinya sudah jelaskan. Nah, saya harap ya nggak ada lagi yang ragu-ragu nih, nggak ada lagi yang menyimpan pertanyaan aneh, ini apa nih? Nah, caranya gimana itu harapan kami. Nah, kemudian tadi yang paling penting itu ada aturan-aturan. Ini kenapa? Karena yang namanya jual beli ya harus ada aturan, bunda. Ada ini harus ada harus ada hukum-hukum gitu. Keamanahan penting baik dari supplier maupun reseller itu barangkali. Kemudian nanti kedepannya kita adakan rating juga barangkali. Mana yang responnya cepat terhadap reseller atau terhadap end user atau customer. Kemudian bagaimana pelayanan segala macam, mungkin kita sampai di situ nanti ya. Itu
demi apa? Demi kelancaran bisnis kita bersama. Kemudian cara-cara postingan, tadi udah dijelaskan oleh Marihan. Kemarin kan banyak yang nanya ke saya tuh via grup WhatsApp. Cara posting gimana, lalu merek ini gimana, ditambahin ini gimana. Ada yang nggak bisa login juga segala macam. Itu sulit untuk menjelaskannya satu persatu melalui Japri WhatsApp. Karena itu banyak sekali yang nanya ke saya. Dan kemudian saya juga rekap satu persatu yang mendaftar, yang register. Nah, jadi saya memiliki sedikit waktu ini. Mohon maaf nih bunda-bunda kalau saya kemarin nggak maksimal menjawabnya. Ada beberapa yang belum. Saya maafkan. Iya, mohon maaf nih Bu, nggak sengaja loh, bukan saya ini. Saya jawab semua. Iya. Pasti ini ada yang nggak saya jawab juga. Udah keponya tingkat dewa nggak dijawab-jawab. Mohon maaf banget, tetap coba Japri. Ini kita lagi berbagi kerjaan juga makin. Ada beberapa yang juga kelewat itu, kelewat. Semuanya saya jawab ada ratusan. Ada ratusan Japri Bu. Ini kendala kami. Ya mohon maaf sekali lagi. Kemudian apa tadi mengenai cara posting udah tadi ya. Yang belum tahu dengan saya rekan Anda di ini di admin mamamita.com, nama saya Boy. Ada yang belum tahu nggak? Tahu ya Bu ya? Pak, ya gimana? Namanya di situ bukan siapa Putra Chandra. Ini yang nanya siapa nih? Unilinda. Yang nanya siapa perusahaan? Ibu Rohimah. Oh, Bu Rohimah, maaf Bu Rohimah. Ya, Bu Rohimah itu namanya ya saya pakai laptopnya Pak Putra. Ya, karena dia kan akun Zoom-nya Pak Putra. Login dari sono gitu, Bu. Insya Allah nanti saya login dari HP saya deh, insya Allah ya. Nama saya Boy. Itu yang Putra Chandra ini yang tadi, yang ngasih materi di awal tadi, itu namanya Pak Putra. Ya, yang owner itu ya? Ya, yang tadi ya di awal sebelumnya Mas Rehan. Ya. Nah, kalau saya ini rekan Anda sehari-hari, ya ini yang lagi ngobrol sekarang. Ya. Oke, Bunda. Kami ucapkan terima kasih nih atas waktu yang telah disediakan. Saya mohon maaf sekali lagi. Barangkali ada yang lagi masak buat anak, ada yang lagi nyuci, ada yang lagi belanja buat dapur atau gimana Di Bali udah zuhur di Bali. Gimana Uni? Ya. Di Bali sudah waktu zuhur. Izin pamit dulu ya. Oh gitu. Iya, oke Uni Linda. Terima kasih ya Uni ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, juga kepada ibu-ibu yang lain, bapak yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga pamit sama semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.